Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat organik. Mohon maaf baru bisa memberi tutorial pembuatan ekoenzim ya. Dan sahabat organik, ini ekoenzim yang sudah sekitaran hampir 2 tahun ya, 2 tahun insyaallah 2 tahun. Sampai hancur ini ya. Buah-buahnya ini sampai agak lembut loh. Nih. Dan untuk baunya sendiri ini tidak berubah sama sekali, sahabat organik. Dia tetap wangi, jadi tidak asam ya. Ini baunya tuh kayak gimana ya, wangi pokoknya. Nah, ada lagi yang ini ampasnya ya, sahabat organik ya. Ini ampasnya sekitaran 7 bulan. Nah, saya akan buka, sahabat organik. Ini sudah lama. Memang saya coba sih ampasnya, saya taruh di wadah seperti ini. Apakah dia muncul belatung atau tidak, seperti itu maksud saya, itu seperti itu. Dan sekarang saya akan buka. Oke. Nah. Oke, ini sebenarnya ampasnya saja, sahabat organik ya. Ini cairannya apa ya, saya kurang paham juga. Seperti ini. Dan ini enggak ada belatungnya sama sekali. Tapi ada ini ya, dihinggapi sama nyamuk-nyamuk ya. Ini banyak nyamuknya juga, tapi mati. Tapi tidak ada belatung sama sekali, sahabat organik. Ini cuman kayak ada spora-sporanya ya. Apa ya ini? Dan baunya tidak berbau. Ini tidak berbau wangi dan tidak berbau busuk. Baunya tidak bau sih, cuman bau, nggak bau ini. Biasa aja. Ini banyak nyamuknya, tapi kenapa tidak ada ulatnya ya? Biasanya kalau POC ya atau apa gitu ya, kalau kemasukan bakteri dari luar itu nggak sampai 2 minggu atau 1 minggu saja itu sudah keluar belatung, sobat organik. Ya kayak belatung kecil-kecil kayak ulat ya, putih ya, apa sih namanya, seperti itu. Tapi yang ekoenzim ini tidak keluar sama sekali, padahal dihinggapi sama nyamuk-nyamuk. Betapa luar biasanya ekoenzim ini. Dan memang ekoenzim ini dikembangkan sudah 30 tahun ya, ini pembuatannya oleh petani Thailand, sahabat organik. Oke, kita langsung saja untuk cara pembuatannya ya. Dan ini sudah saya siapkan buah-buahnya, sahabat organik. Dan ada buah, macam-macam buah ya ini. Ada semangka, ada bengkoang, dan ada melon. Kemudian kulit buah pir sama buahnya juga. Ini kulitnya, ini buahnya ya. Saya masukkan semua. Dan ini jeruk kecil-kecil, entah jeruk apa, kemudian jeruk nipis, dan kulit buah naga, mentimun ini ya, dan sama ini apel ya, apel. Kita masukkan semua, sahabat organik. Semakin banyak jenis buahnya, ini ekoenzim ini semakin bagus, sahabat organik. Jadi kalau bisa sampai 20 jenis buah ya. Nah, untuk manfaatnya, sebelum saya bagikan manfaat-manfaatnya, saya akan perkenalkan dulu siapa pembuat dari ekoenzim ini, sahabat organik. Dan ekoenzim ini pertama kali dibuat oleh Dr. Rosukon Ponpanvong. Beliau pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Beliau lahir pada tahun 1956 di Provinsi Suphanburi, Thailand di bagian tengah. Beliau ini adalah yang pertama kali yang menemukan fermentasi ekoenzim atau yang biasa disebut gerbangnya enzim-enzim sampah organik. Beliau meneliti dan mengembangkan ekoenzim ini selama 30 tahun. Wow. Gelar beliau juga sangat banyak dan memang diakui di seluruh dunia. Atas penemuan-penemuan beliau ini, manfaatnya juga sangat luar biasa, sahabat organik. Sangat banyak sekali ya. Dalam 1 liter ekoenzim ini dapat membersihkan sungai yang tercemar loh. Selain menyelamatkan bumi, ekoenzim ini juga mampu melawan 6 jenis kuman dan jenis parasit sebagai pengurang radiasi
pada barang-barang elektronik dan sebagai pemurni udara. Jadi kalau sahabat organik membuat, taruh di dalam kamar atau di ruangan atau di ruang tamu, itu sangat bagus ya. Yang penting tidak terkena sinar matahari secara langsung. Seperti itu. Fungsi-fungsinya bukan hanya itu saja sahabat organik. Ini juga bisa sebagai peredah infeksi kulit, alergi kulit, kayak antiseptik ya sahabat organik. Dan tidak hanya itu saja, ekoenzim ini juga menjadi karbol alami ya. Jadi untuk pembersih kuman, pembersih kamar mandi atau WC, untuk ngepel, pencuci piring, untuk nyuci pakaian ya, itu juga bisa, dan ini tidak akan merusak baju juga. Sifatnya yang alami ini sangat luar biasa, untuk kegunaan itu sangat bagus sekali, dan bisa untuk pewangi juga, pewangi ruangan itu juga bisa, pembersih logam-logam ya, menghilangkan pestisida atau herbisida atau insektisida, bahan-bahan kimia yang menempel pada buah dan sayur-sayuran itu sangat bisa, dan ini sangat banyak sekali manfaat-manfaatnya sahabat organik. Jadi jenengan kalau mau buat ini itu tidak akan rugi, tapi memang membutuhkan waktu yang panjang. Saya buat itu sekitaran jadi 6 bulan baru keluar bau khas, memang bau-bau alaminya ya, wangi itu. Oke sahabat organik, sekarang kita akan menimbang ya, untuk takarannya. Untuk takarannya itu adalah 300 gram bagian buah ya. Kita timbang ya. Kita masukkan semuanya. Jadi saya ini bikin 1 liter air ya. Untuk 1 liter air saya gunakan 300 gram bahan-bahan buah-buahan, semua buah-buahan ya. Memang ini kalau bikin takarannya tuh 3, 1, 10 tuh. Jadi kalau untuk 1 liter kita gunakan 300 gram atau 3 ons bagian buah-buahan, dan kemudian bagian gula itu 1, jadi berarti 1 ons, dan airnya kan 10, jadi dikecilkan lagi berarti 1 liter. Nah, oh ya, usahakan bahannya itu jangan ada nanasnya ya, dan yang berminyak-minyak itu jangan, dan kayak buah alpukat itu juga jangan. Pokoknya nanas sama yang buah-buah yang kayak alpukat itu jangan ya. Ini sudah mencapai 300 gram sahabat organik ya. Sudah bisa nanti kita campur, dan sekarang kita ambil dulu. Bentar ya. Oke. Selanjutnya kita akan menimbang untuk gulanya ya. Jadi gulanya ini nanti akan kita ambil 1 bagian, jadi 1 ons saja sudah cukup. Ini saya pakai gula merah sahabat organik. Jenengan pakai gula merah saja ya, jangan gula yang warna putih. Atau kalau jenengan pakai molase juga bisa, ukurannya itu sekitaran 100 ya, 100 mili berarti. Jadi 300 gram 100 mili sama 1 liter air. Ini saya gunakan gula merah ya. Dan bahan-bahannya yang tadi sahabat organik ya, itu usahakan jangan sampai ada nanas ya. Nanas, karena nanas itu nanti sifatnya panas sekali. Kalau kita pakai peralatan rumah tangga itu kan, kalau buat ngepel atau buat cuci, buat sabun, buat sampo, buat apa, itu kan panas sifatnya, jadi jangan pakai itu ya. Untuk selanjutnya yang berminyak-minyak itu jangan dimasukkan. Kemudian kayak buah-buahan kayak seperti alpukat itu jangan dimasukkan ya. Itu buah kayak teksturnya kayak buah alpukat gitu, jangan dimasukkan. Sifat buahnya itu yang dingin-dingin aja lah sahabat organik ya, yang sekiranya tidak terlalu panas gitu, jangan kita pakai. Kalau yang panas jangan dimasukkan. Tapi sahabat organik,
ini nggak perlu nggak perlu ragu lagi. Jika buat mencuci piring, buat ngepel itu nggak perlu diragukan lagi. Jadi kita sebelum untuk mencuci piring itu memang harus kita campur lagi dengan deterjen ya, seperti Sunlight itu ada nanti perbandingannya, di mix maksudnya itu kayak Sunlight berapa persen dan Ecoenzym juga berapa persen. Nah, sahabat organik, ini sudah 1 on ya, kurang sedikit sih, tambahin lagi lah sedikit. Oke, udah cukup. Kita siap airnya yang 1 liter nih. Dan bahan-bahan yang sudah kita timbang tadi kita masukkan semuanya ya ke dalam botol ini. Semuanya kita masukkan, sahabat organik. Untuk tambahan sedikit ya. Jadi sahabat organik, kalau tidak ada jenis buah yang banyak itu tidak apa-apa. Jadi menggunakan 2 jenis buah atau 1 buah saja itu tidak apa-apa. Jadi intinya itu kuncinya itu ada di 3 bagian buah, 1 bagian gula, 10 bagian air. Jadi yang kita pakai air sumur ya, jangan ada air yang PDAM, jangan sahabat organik. Jadi kalau untuk pakai air PDAM kita endapkan dulu ya, kita biarkan 1 hari, kemudian kita pakai. Kita kocok, oke, dan kita masukkan gula merahnya, kita masukkan semuanya. Ini gula merahnya nggak apa-apa, agak besar-besar, tapi nanti akan larut sendirinya kok, akan larut sendirinya, tenang saja, nggak apa-apa. Ini menimbulkan gas, sahabat organik ya. Untuk penyimpanannya nanti kita simpan selama 2 hari ya. Kalau sudah ini kan selesai, kita simpan di tempat yang teduh itu selama 2 hari dulu, dan kemudian penutupnya ini kita buka ya. Jadi untuk mengeluarkan gas. Nanti ini timbul gas, sahabat organik. Setelah jadi kita simpan di tempat yang teduh itu selama 2 hari, kemudian tutupnya kita buka, itu ada gasnya. Nah, itu kita buka untuk mengeluarkan gas itu. Setelah 2 hari itu nanti setiap harinya kita buka ya, terus setiap hari kita buka untuk mengeluarkan gasnya. Kita buka selang 3 menit kita tutup lagi, besoknya kita buka lagi. Atau kalau seumpama tidak mau ribet ininya ya, tutupnya itu dikasih lubang kecil ya, kasih lubang kecil sedikit saja ya. Ini kita fermentasi selama 3 bulan sampai 6 bulan, sahabat organik, sampai baunya itu benar-benar wangi ya, wangi dan tidak berbau asam tape, asam manis ya, tidak berbau seperti itu. Memang ciri khasnya itu wangi. Dan untuk tanaman takarannya 5 mili banding 2 liter air itu untuk spray maupun kocor ya. Jadi 5 mili untuk 2 liter air. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.